Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, ketemu lagi dengan saya Rizka Amalia Bisa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Oh iya, udah lama banget nih ya kita nggak ngobrolin sesuatu hal yang menginspirasi atau memotivasi diri. Nah, kali ini saya mau flashback pada status atau caption yang saya buat di media sosial milik pribadi saya mulai dari awal sampai pertengahan tahun ini. Mudah-mudahan caption-caption yang saya share sekarang ini bisa memotivasi para dulur dimanapun berada. Oke para dulur semuanya, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa dalam kehidupan ini kita tidak selalu berjalan lurus. Naik, turun, pasti dilewati. Nah, biasanya pada situasi dan kondisi tertentu, saya senang sekali mengekspresikan perasaan, mengekspresikan diri saya melalui sebuah kata-kata yang kemudian saya posting di media sosial. Tujuannya untuk memotivasi diri sendiri sekaligus orang lain yang juga dihadapkan pada kasus yang sama dengan saya. Nah, jadi tujuannya untuk itu tidak diceritakan secara spesifikasi, secara gamblang apa yang terjadi, namun lebih ke langkah apa yang saya harus ambil dan pelajaran apa yang saya dapat di dalamnya. Begitu. Nah, langsung saja kita bacakan satu persatu captionnya yang sudah saya buat mulai dari awal sampai pertengahan tahun 2021 ini. Namun sebelum saya membacakan satu persatu, saya mau informasikan dulu medsos saya ya. Instagram saya boleh di follow @rizkaamalia.bisa. Facebook saya juga boleh di add ya, Rizka Amalia Bisa. Atau bagi para dulur semua yang mau kepoin produk yang saya review di YouTube ini, boleh juga untuk follow Instagramnya @hokira_purwakarta gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut membacakan caption yang pertama yang sudah saya buat ya. Ini saya buat pertama kali di tanggal 4 Januari. Sebetulnya pasca menikah saya sudah agak mengurangi untuk posting-posting di medsos ya, karena kesibukan juga bertambah. Nah, jadi memang dari awal tahun sampai pertengahan tahun ini tidak terlalu banyak status-status yang saya buat. Ini saya buat pertama kali status di bulan Januari, yaitu tanggal 4 Januari yang bunyinya, seandainya dulu aku kalah karena lelah, mungkin saat ini takkan kunikmati bahagia akibat memetik hikmah. Jadi begini, yang namanya mendaki, yang namanya kita sedang berjuang, pasti akan merasakan yang namanya lelah. Nah, jadi kalau saja dulu aku kalah karena mengikuti rasa lelah, mungkin saat ini saya tidak akan bahagia karena atau akibat memetik hikmah. Gitu. Jadi sekarang tuh saya tinggal memetik hikmah apa yang saya dapatkan dari pembelajaran sebelumnya, dan saya tidak kalah karena lelah. Begitu. Lanjut ke caption saya yang kedua. Di caption ini saya membagikan kenangan pada tahun 10 Januari 2020. Caption tersebut sebenarnya berisi postingan gambar suatu kegiatan. Saat itu saya lagi turun ke jalan menggalang dana ya. Nah, di sini saya menulis, pengalaman memang guru terbaik, selalu ada pembelajaran yang menjadi bekal di kemudian hari. Turun ke jalan berasa di charger semangat kembali. Jadi pengalaman itu memang guru terbaik karena di dalamnya selalu terdapat pembelajaran. Itu ya, maksudnya pahamlah apa status tersebut saya buat. Next ke status saya yang selanjutnya. Ini pada tanggal 12 Januari
Posisinya ini tuh ada gambar ya, ada foto saya yang sedang menggunakan helm. Ini tuh saya lagi posisinya mengganti kaca helm punya bunda. Nah, iseng-iseng foto dan saya bikin status tatap terus ke depan. Jangan biarkan peluang hilang karena fokusmu terganggu oleh komentar sekitar. Kita mau baik, diomongin. Apalagi kita berbuat yang kurang baik, pasti dikomentarin. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, baiknya kita tidak usah fokus pada komentar sekitar yang bertujuan tidak senang dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu sudah tujuan, fokus saja ke depan, fokus saja sama tujuan itu, jangan hiraukan cibiran-cibiran atau komentar sekitar. Nah, itu maksudnya dari caption itu. Lanjut caption berikutnya, ini saya mulai di Februari 20 Februari. Saat itu saya sedang di Bandung. Ini sedang di suatu tempat di Bandung. Dan saya menulis, jangan suka ngelantur karena semua sudah ada yang ngatur. Nah, jadi posisinya yang namanya kita punya tujuan, kita punya rencana, kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kadang di situ kita sering menyalahkan diri atau lebih parahnya bisa menyalahkan orang lain karena tujuan kita tidak tercapai. Nah, saya di situ nulis jangan suka ngelantur karena semua sudah ada yang ngatur. Kita boleh berencana, kita boleh memiliki tujuan, tapi rencana yang terbaik adalah rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ kalau kita punya sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan ngelantur, jangan ngomong apa-apa, berarti itu yang terbaik untuk kita, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Lanjut lagi ke caption yang berikutnya, saya menulis di tanggal 22 Februari. Di sini saya menulis, aku tahu mengubah sikap orang lain adalah hal yang paling mustahil untuk dilakukan, tapi tidak dengan diri sendiri. Selagi ada kemauan, kamu bisa berupaya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, bukankah begitu banyak orang sabar yang kamu temui? Belajarlah dari mereka, perlahan. Nah, jadi di caption ini itu sebenarnya lebih ke diri saya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang lain yang bersikap kurang baik kepada kita, kita tidak usah membalas sikap mereka dengan yang kurang baik juga. Begitu. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengubah sikap mereka. Yang kita bisa lakukan adalah mengubah sikap kita sendiri. Kan dalam Islam juga sudah sering dibahas ya, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak ingin merubahnya. Nah, jadi kalau ada suatu kesalahan pada diri orang lain yang dilakukan kepada kita, berfokuslah untuk lebih membenahi diri sendiri, bukan membenahi diri orang lain, karena itu mustahil untuk dilakukan. Kita memaksa mereka untuk berubah, tapi mereka yang tidak mau berubah, sia-sia. Lebih baik kita fokus untuk berubah kepada diri kita sendiri. Kalau kita punya sikap yang kurang sabar, nah di situ saya menulis, bukankah banyak orang sabar yang kamu temui? Nah, saya banyak bertemu dengan orang-orang sabar, maka belajarlah dari mereka perlahan. Belajar dari kisah-kisah mereka, bagaimana menghadapi sesuatu hal dengan sabar. Perlahan, tidak usah buru-buru, perlahan. Karena mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan memang tidak mudah. Begitu teman-teman. Lanjut ke status yang berikutnya. Ini saya menulis di tanggal 27 Februari. Hidup itu memang butuh proses, namun progresnya juga harus nyata, realisasikan, bukan stop di lisan. Nah, jadi hidup ini kita jalani dengan proses, ya, berproses namanya juga. Tapi kalau kita tidak punya progres, tidak ada misi ya, apa aja yang harus dilakukan, tidak ada progresnya, ya itu sia-sia saja. Kita proses, artinya kita berproses tanpa berprogres, ya itu sia-sia. Makanya realisasikan, bukan stop di lisan.
proses itu dijalani dan progres itu realisasi nyata dari yang dijalani begitu. Jadi realisasikan, bukan stop di lisan. Kalau Anda, lu semua punya rencana, realisasikan. Jangan cuma stop di lisan, jangan cuma ngomong doang, tapi realisasikan. Itu pembelajarannya. Lanjut, saya menulis caption pada tanggal 12 Maret 2021 ya. Ini karena dari tahun 2021. Saya menulis, saya itu fokus, bukan rakus. Nah, kenapa saya menulis seperti itu? Terkadang kalau kita sedang fokus kepada kehidupan sendiri, menata kehidupan sendiri, itu banyak banget yang mengatakan bahwa ngapain sih lu kerja capek-capean, terus udah kerja berjualan, lu ngurus apa, ngurus ini, ngurus itu, pokoknya sesuatu hal yang memang kita lagi lakukan untuk menata masa depan, dan kita menjadi berganda lah gitu, pekerjaannya jadi berganda, kita tidak fokus di satu pekerjaan saja. Seringkali banyak orang yang ngatain, lu rakus, kalau kata bahasa Sundanya, hayang ngarawu kusiku. Bahasa seperti itu banyak yang masuk ketika kita sedang mau menata kehidupan ke depan. Nah, makanya saya menulis, saya itu fokus, bukan rakus. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ngerawu kusiku lah atau apalah, tidak. Tapi karena saya fokus kepada kehidupan saya ingin menata kehidupan saya ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, maka itulah yang saya lakukan dan saya fokus terhadap apa yang saya lakukan. Begitu para dulur semua. Lanjut, di tanggal 18 Maret 2021. Pengamalan berbekal pengalaman. Nah, berbekal pengamalan. Jadi artinya di sini pengamalan itu saya mengerjakan sesuatu yang bersumber dari pengalaman. Ilmunya dari pengalaman. Saya tidak belajar di bangku manapun, dengan siapapun, perihal bagaimana cara menghadapi konsumen, perihal bagaimana marketing, berjualan. Itu semua saya pelajari berdasarkan pengalaman. Saya pengalamannya saat berjualan seperti ini. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, saat ini saya sedang melakukan sesuatu yang ilmunya itu bersumber dari pengalaman. Begitu. Makanya saya menulis saat itu pengamalan berbekal pengalaman. Oke, lanjut. Saya selanjutnya menulis lagi pada tanggal 22 Maret ya. Di sini saya menulis, proses menjadikan mentalmu semakin kuat, karena di tiap tahapnya selalu ada pelajaran yang merakitmu menjadi lebih hebat. So, jangan merubah fokusmu hanya karena segelintir orang yang mendambakanmu terjatuh. Nah, jadi saat kita sedang berproses seperti yang saya katakan sejak awal, kita yang namanya mendaki, yang namanya sedang berjuang, yang sedang naik, fokus kepada puncak yang ingin kita raih, nah itu pasti akan selalu ada pembelajaran di dalamnya. Hal-hal itu bisa berupa, ya kebanyakannya pahit, kebanyakannya melelahkan, menjenuhkan, mengesalkan. Kenapa di saat kita mendaki tapi tidak ada satupun yang mengerti? Kadang berpikirannya seperti itu ya. Nah, dalam proses itu kita pahami bahwa proses itu untuk menjadikan mentalmu, merakit mentalmu menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Jadi jangan rubah fokusmu hanya karena segelintir orang yang mendambakanmu terjatuh. Terus fokus. Kamu sedang menata kehidupan, fokus saja menata kehidupan.